Halo semuanya, perkenalkan kami dari tim 1 KKN Universitas Diponegoro tahun 2022. Kali ini kami akan mempersembahkan video edukasi antisipasi bahaya narkoba berdasarkan jenis-jenis dan dampak mengonsumsinya. Sebelum kita mengetahui apa saja jenis narkoba, kita harus mengetahui apa itu narkoba. Narkoba atau narkotika adalah zat atau obat yang baik bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan zat-zat itu biasanya sebagai obat penghilang rasa nyeri ataupun memberikan ketenangan bagi si pengguna. Kemudian ada penggolongan narkoba. Menurut data dari Badan Narkotika Nasional atau bisa disingkat BNN, terdapat 3 golongan narkotika yang dinilai dari tingkat resiko kecanduannya atau ketergantungannya. Pada level yang paling tinggi yaitu narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, tidak dapat digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi yang sangat tinggi dalam mengakibatkan ketergantungan. Sedangkan pada narkotika golongan 2 adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi, tapi memiliki tingkat ketergantungan yang cukup rendah. Kemudian yang terakhir ada narkotika golongan 3 adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi karena memiliki potensi tingkat ketergantungan yang rendah. Kemudian jenis-jenis narkoba. Menurut data dari Badan Narkotika Nasional, terdapat 7 jenis narkoba yang sering kali digunakan oleh masyarakat Indonesia secara ilegal. Narkotika yang pertama atau narkoba yang pertama adalah morfin. Morfin berasal dari kata Morpheus atau dewa mimpi, yang dimana morfin terdiri dari senyawa alkaloid analgesik yang sangat kuat, yang dapat ditemukan pada tumbuhan opium. Zat ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat sebagai penghilang rasa sakit. Cara penggunaannya adalah disuntikan ke otot ataupun pembuluh darah. Gejala fisik pengguna yaitu pupil mata menyempit, melambatnya denyut nadi, tekanan darah menurun, suhu badan menurun, mengalami kelemahan pada otot, dan akan meningkat apabila sudah kecanduan. Efek samping pemakaiannya yaitu menurunnya kesadaran pengguna, menimbulkan euforia, kebingungan, berkeringat, dapat menyebabkan pingsan dan jantung berdebar-debar, meningkatkan kejang lambung, kemudian mulut kering, menimbulkan gelisah, produksi air seni berkurang, dan mengakibatkan gangguan menstruasi ataupun impotensi pada pria. Kemudian selanjutnya ada heroin. Heroin dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi, akan tetapi reaksi yang ditimbulkan heroin menjadi lebih kuat daripada morfin itu sendiri, sehingga morfin dapat mengakibatkan senyawa tersebut langsung menembus ke otak. Senyawa heroin biasanya dapat mengakibatkan si penggunanya yaitu melambatnya denyut nadi, tekanan darah menurun, otot menjadi lemas, pupil mengecil, hilang kepercayaan diri, suka menyendiri, seringkali berdampak kriminal seperti mencuri, berbohong, menipu, kemudian kesulitan saat buang air besar, sering tidur, kemerahan dan rasa gatal pada hidung, kemudian adanya gangguan bicara. Cara penggunaan dari heroin yaitu dapat disuntikan langsung secara ke tubuh ataupun dapat dihisap seperti rokok. Heroin ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi karena memang produksinya yang susah dan juga peminatnya yang sangat banyak. Kemudian yang ketiga ada ganja. Ganja adalah tanaman yang dibudidaya yang dapat menghasilkan senyawa narkotika pada bijinya. Ganja merupakan salah satu jenis narkotika yang memiliki efek yaitu kecanduan yang berlebih.
Ganja sudah sangat sering dibudidayakan di berbagai daerah tropis, khususnya di Indonesia. Cara penggunaan ganja adalah yaitu dengan cara dihisap menyerupai rokok. Efek samping dari penggunaan ganja yaitu adalah denyut nadi dan jantung yang berlebih, kemudian mulut dan tenggorokan terasa kering, sulit dalam mengingat, sulit diajak berkomunikasi, kemudian kadang-kadang terlihat agresif, mengalami gangguan tidur, sering merasa gelisah, berkeringat, nafsu makan bertambah, sering berfantasi, dan yang terakhir penyakit euforia atau girangnya seseorang pada saat yang tidak tepat. Kemudian yang keempat ada kokain. Kokain merupakan tanaman Erythrocylon coca di Amerika Selatan yang biasa diolah untuk menjadi narkoba. Biasanya daun tanaman ini dimanfaatkan untuk mendapatkan efek stimulan yaitu dengan cara dikunyah. Kokain memiliki dua bentuk, yaitu kokain hidroklorida dan kokain freebase. Adapun cara pemakaian kokain adalah dengan cara dihirup atau sebagai bahan campuran rokok. Efek atau gejala fisik yang dialami pengguna biasanya adalah dapat memberikan efek kegembiraan yang berlebih bagi si pengguna, kemudian sering merasa gelisah, menurunnya berat badan, timbul masalah pada kulit, mengalami gangguan pernapasan, sering kejang-kejang, sering mengeluarkan dahak, kemudian adanya emfisema atau kerusakan pada paru-paru, kemudian turunnya selera makan, mengalami paranoid, mengalami gangguan penglihatan, dan terakhir, sering mengalami kebingungan. Kemudian yang kelima ada LSD atau lysergic acid. LSD adalah jenis narkoba yang tergolong halusinogen. Biasanya terbentuk menjadi selembar kertas, kapsul, ataupun pil kecil. Cara pemakaiannya diletakkan di lidah secara langsung sebagaimana ditunjukkan pada gambar. Narkoba ini akan bereaksi setelah 30 sampai dengan 60 menit kemudian dan akan berakhir efeknya setelah 8 hingga 12 jam. Efek atau gejala fisik yang dialami oleh pengguna yaitu yang pertama sering berhalusinasi mengenai kejadian, tempat, warna, dan waktu, kemudian sering terobsesi dengan apa yang ada di dalam halusinasinya, sering mengalami paranoid akibat hal-hal yang dihalusinasikannya, kemudian denyut jantung dan tekanan darahnya meningkat, diafragma mata melebar, sering mengalami demam, sering depresi, memiliki rasa panik dan takut yang berlebihan, serta yang terakhir mengalami gangguan persepsi. Kemudian selanjutnya ada ekstasi. Ekstasi ini merupakan salah satu narkoba yang memiliki daya jual yang sangat tinggi juga. Karena memang ekstasi ini memiliki banyak peminat, khususnya di kalangan remaja. Ekstasi adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat yang dapat mengakibatkan penggunanya menjadi sangat aktif dan bersemangat. Ekstasi yang ditemukan biasanya berbentuk tablet, pil, serta serbuk. Dan nama lain dari ekstasi adalah Inex atau methamphetamines. Efek yang ditimbulkan dari penggunaan ekstasi yaitu yang pertama timbulnya euforia atau kesenangan berlebih, kemudian mengalami mual, dehidrasi, timbulnya percaya diri yang berlebih, sering merasa kebingungan, meningkatnya denyut jantung, suhu tubuh dan tekanan darah, kemudian sering mengalami pusing bahkan hingga pingsan, terganggunya daya ingat dan jika dipakai terus akan merusak otak, kemudian yang terakhir mengalami gangguan mental secara jangka panjang. Kemudian yang terakhir adalah sabu-sabu. Sabu-sabu merupakan zat yang biasanya digunakan untuk mengobati penyakit yang parah dalam dunia medis, seperti hiperaktivitas, kekurangan perhatian, atau bahkan narkolepsi. Cara penggunaan sabu-sabu adalah dengan cara dihisap seperti rokok. Kemudian, untuk efek atau gejala fisik yang biasanya dialami oleh pengguna sabu-sabu yaitu yang pertama, ada jantung berdebar-debar, naiknya suhu tubuh secara drastis, kemudian mengalami insomnia, timbulnya euforia atau kesenangan yang berlebih, nafsu makan menghilang, kekurangan kalsium, dan yang terakhir, mengalami depresi yang berkepanjangan. Baik,
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari tim 1 KKN Undip tahun 2022. Kami mohon maaf apabila ada salah penyampaian dalam materi ini. Kami harap dengan adanya materi ini dapat menjauhkan masyarakat Indonesia dari narkoba dan dapat membantu masyarakat untuk memahami seperti apa saja jenis-jenis dari narkoba. Sekian dari kami, terima kasih. Kami pamit undur diri, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.